Jadi kan kita tuh lagi camping. Itu malam-malam sekitar jam 1-an, jam 1 jam 2-an itu tuh. Bayang nggak di dalam perkempingan, perkemahan, aku jalan kaki gitu ya nyari warung nih ya. Dari situ emang ada warung, ya warungnya cuma itu doang yang buka. Ada cowok lagi duduk madep ke sana, ngebelakangin aku kan. Terus aku gini kan dari luar kan, oh ada si A-nya gitu. Terus aku bilang, Telepon dia, langsung curhat. telepon dia. Terus aku loudspeak gede banget ya. Kurang lebih bahasanya ya cukup banyak kasar-kasarnya. Gila bete banget. Orang tuh gak mikir apa gede banget suaraku tiba-tiba. Jadi kalau misalkan aku ada marah, biasanya aku memang lebih banyak kayak tadi kayak rancu. Jadi diem dulu, ngambil waktu sejenak, pokoknya sampai malam. Nah baru malam tuh ternyata aku teh baru tahu dia teh. Selamat datang di Telaah Nalar. apa kabar kalian hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Telaah Nalar. Apa kabar kalian hari ini? Dan tentunya balik lagi sekarang bareng sama Vika di sini. Dan tentunya ada teman-teman dari Telaah Nalar juga, ada Rancu dan juga ada Prem tentunya di sini. Dan gitu ya, sebelum masuk ke tema acara nih ya, Vika pengen ngingetin lagi nih buat teman-teman yang kemarin udah pada nontonin gitu ya episode pertama dari Telaah Nalar, tentunya sudah membahas tentang kesehatan mental. Nah, topik kali ini itu nggak kalah serunya karena kita bakalan bahas gitu ya soal relationship dari mulai pacarannya gimana, udah gitu pranikahnya gimana, pas nikahnya juga gimana, tentunya bareng sama Rancu dan juga sama Prem. Jadi kalian berdua harus siap-siap nih ya buat aku tanya-tanya, aku korek-korek ya. Nggak usah kaget gitu mukanya. Boleh di zoom kameranya? Biasa aja. Oke, dan buat teman-teman jangan lupa juga ya kalau misalkan ada saran atau enggak pengen bahas tema apa, boleh langsung teman-teman tulis di kolom komentar di bawah. Dan sebelum itu tentunya jangan lupa buat di-subscribe dulu, di-like dan juga di-share, dan juga jangan lupa nyalain loncengnya karena nanti kita bakalan ada program-program baru juga gitu ya. Tentunya nanti sebagai bocoran kemarin udah dijelasin juga bakalan ada Black Diary juga gitu. Jadi pokoknya stay tune terus di kanal YouTube-nya Telaah Nalar. Oke, sekarang langsung Kaget. terarah kepada Rancu dan juga Prem nih ya. Sebelum aku nanya-nanya, boleh dong kasih intro deh, menurut kalian sebenarnya relationship itu gimana buat kalian, atau enggak misalkan yang pernah kalian jalanin yang paling kalian banget gitu, yang menggambarkan relationship buat hidup kalian tuh apa? Boleh dimulai dari Rancu, silahkan. Wah aku pertama ya jadi mau deh. Jadi mau. Yang single dulu, yang single dulu ya. Yang single, swirl ya. Swirl. Kalau relationship menurut aku sih sesuatu yang harus antara dua manusia gitu ya. Tapi kalau asmara ya nih, ngomongin asmara. Jadi ada dua manusia yang bersama-sama gitu. Tapi dua-duanya emang harus mau ya gitu ya. Soalnya kalau misalnya salah satu nggak mau ya tidak ada hubungan gitu. Gak boleh kepaksa. Nggak boleh kepaksa ya, harus mau dan sadar. Dan menurut aku sih menggambarkan relationship itu ada bahasanya gitu ya, yang aku baca-baca. Kalau menurut aku tuh ini gitu yang paling pas gitu. Menurut aku tuh relationship itu kayak it's take to tango. Jadi kayak segala sesuatu yang harus dijalanin ke depannya itu antara aku dan kamu harus sama-sama melakukan sesuatu di hubungan itu gitu yang kita bina gitu. Dan ada yang nggak setuju juga sih, ada tentang yang aku pikirin tentang relationship. Kalau menurut aku relationship itu full time. Karena nah, ya gimana tuh maksudnya full time tuh? Ya nggak bisa kan, misalkan dalam seharian kita pasti ibaratnya kalau udah nikah, walaupun nggak bersama-sama, tapi kita tuh tahu kalau ini pasangan kita harus ada ngabarin, ngasih tahu biar nggak khawatir apa. Jadi kayak kita harus ada full time dalam artian punya respect gitu loh sama pasangan kita gitu. Terus juga harus dibinanya, emang harus bersama-sama. Jadi ibaratnya mah supaya nggak toksik ya, gitu ya. Jangan dulu ke situ ya. Maksudnya ini sedikit ya supaya misalkan nggak ada soal toks apa segala macam. Ya relationship itu ya menurut aku harus dua orang yang bersama intinya melakukan hal yang sevisi misi gitu. Soalnya kalau nggak sama-sama tuh gimana? Gitu. Berarti intinya kalau menurut Rancu itu relationship itu harus ada keseimbangan antara
visi misi si A sama visi misi si B gitu ya. Jadi jangan Betul. sampai kayak malah jadi tabrakan di tengahnya gitu ya. Jadi harus bekerja sama gitu. Nah, kalau buat Prem sendiri nih gimana? Kalau aku sendiri, ini kita relationship asmara ya. Iya, asmara Karena dong. relationship itu luas sebenarnya. Nah, kalau untuk asmara sendiri, kalau aku lebih ke komitmen. Jadi pasti berdua ya, nggak mungkin belum bertiga. Ya. Kalau Rido, kalau Rido bertiga, tapi ya ini kan berdua ya, perempuan dan laki-laki. Mereka berkomitmen untuk tumbuh bareng, saling mengingatkan, dan karena nggak pernah ada yang namanya apa ya pasangan sempurna. Pasti ada sesempurnanya orang, pasti ada kekurangan. bolongnya lah ya. Ya. Pasti ada bolongnya. Nah, dan dua orang itu harus berkomitmen buat tumbuh bersama, buat saling ngingetin bareng-bareng, buat kasih ya saling mendukung, itu penting banget. Itu. Oke, jadi kalau menurut Prem, komitmen di mana satu sama lain tuh istilahnya harus ada toleransi ya. Benar nggak sih? Toleransi, tapi Support lah. support harus juga. ada support. Ya, Cuman masih gitu. maksudnya kayak kalau toleransi nih, kalau misalkan kalau tadi Rancu bilangnya kan apa full time itu dalam arti misalkan dalam waktu, kalau Rancu sendiri ya, kalau pribadi Rancu full time itu misalkan ngabarin atau misalkan ada sesuatu yang ada yang diperbuat gitu, meskipun kita lagi jauh. Nah, kalau aku sebenarnya lebih kepada saling menjaga kepercayaan. Kayak misalkan nggak ngabarin sih nggak apa-apa, cuman mungkin nanti pas mau selesai misalkan, kayak misalkan lagi jauh, aku sama suami lagi jauh. Dan tapi nggak macam-macam gitu, maksudnya aku dulu kalau misalkan wah ke laki-laki tuh wah gimana gitu, wah sampai pegang-pegang gimana, sampai peluk-peluk lah. Sekarang aku udah membatasi itu gitu, karena aku menjaga gitu. Berarti intinya ada respect dong. Iya, Karena kita punya respect. Karena relationship itu kalau menurut aku emang awalnya emang harus komitmen. Makanya harus dua orang yang memang punya pemikiran hal yang sama tentang komitmen itu kalau menurut aku. Karena emang benar kata Prem gitu, relationship itu yang pertama komitmen dulu, yang kedua menurut aku kepercayaan. Karena tanpa kepercayaan itu percuma sih. Benar. Mau Itu. misal malah memperibet ya kan. Iya gitu. Benar. Nah, setelah kita bisa percaya, baru yang setelahnya adalah komunikasi. Karena kalau nggak percaya mau komunikasinya kayak apa ya, mau ngabarinnya Kayak sering useless ya. iya gitu. Jadi nggak penting gitu. Benar Nah, banget. setelah itu the relationship sendiri itu kalau menurut aku setelahnya itu harus ada kompromi. Jadi kalau misalkan setelah komunikasinya bagus, komprominya juga pasti harus bagus gitu. Karena kalau misalnya kita ada masalah atau apa segala macam, win-win solutionnya di komprominya. Dan yang pasti relationship itu butuh ini ya, keintiman ya. Iya. Keintiman. Iya. Oke. Ya. Ada love language yang mungkin setiap orang beda-beda ya, gitu. Ada orang yang harus physically atau enggak yang macam-macam. Nah, gitu itu kita bahas nanti ya. Itu kesepakatan berdua. Sekarang nih ya, sekarang setelah tadi udah ngejabarin istilahnya makna relationship setelah menjalani beberapa kali kegagalan mungkin ya, sebelum betul. pada titik keberhasilan gitu loh ya. Nah, yang sekarang aku pengen tanyain ya, kalau cinta gitu ya di mata orang dewasa tuh tanpa kata juga mereka udah kayak berpikir bahwa oh aku tuh ada hubungan sama dia gitu ya. Tapi kalau misalkan kayak di usia muda gitu kan harus ada kayak nembak ya kan, kamu mau nggak jadi love you cewek aku, atau nggak kamu mau nggak jadi cowok aku gitu ya. Nah, menurut kalian sendiri nih ya, soal mungkin itu biasa dibilang cinta monyet. Nah, menurut kalian berapa persentase kesempatan si cinta monyet ini akan berubah menjadi cinta yang dewasa serius dan dewasa? Oke. Dari Prem dulu. Kalau aku agak bingung jawabnya. Sebenarnya berapa persen ya? Kalau aku ini pribadi aja. Jadi waktu itu tuh kebetulan pertama kalinya pacaran itu umur merasakan cinta. Maksudnya menjalin masa asmara itu umur 18. Oke. Pertama kalinya pacaran tuh ya. Kebeneran? Tunggu. Nggak ada orangnya. Kita lagi ngomongin orang yang jauh. Nggak ada di sini. Oke. Tapi kita tahu sih siapa ya. Kayaknya tahu. Nah, jadi waktu itu tuh memang pas menjalin itu ya udahlah cobain dulu gitu. Jadi memang belum ada pikiran
ini tuh cinta dewasa atau cinta monyet tuh nyaho gitu. Tapi Apal aku teh. kamu pasti berpikir pada saat itu bahwa perasaan kamu itu real kan? Kayak Iya, maksudnya suka, membalas, iya, merespon iya. yang sama gitu, hal yang sama. Ya udahlah, geus lah hayu gitu. Jadi dan memang waktu itu juga ya apa ya, gimana ya? Sama punya perasaan yang sama, ya udahlah hayu coba aja dulu gitu. Jadi entah itu mungkin kelihatannya masih cinta monyet kali ya. Cuman memang beberapa tahun kemudian memang oh iya gitu, mungkin apakah emang dia gitu. Tapi belum pasti gitu, maksudnya iya gitu sama dia gitu. Masih merasakannya kayak gitu. Jadi nggak tahu teuing eta teh naon. Iya, jadi mungkin kamu masih karena mungkin itu pertama kalinya gitu ya. Kamu merasakan perasaan yang meletup-letup gitu ya. Yang jadi gitu. rasa jadi pengen jadi JKT deh, yang meletup-letup guys. Terus Jadi kamu mungkin masih berpikir kalau misalkan dalam umur kamu yang dewasa pada saat itu ya gitu, Iya, dewasa. Udah punya KTP kan? soalnya. Iya, udah 18 tahun kan gitu hitungannya, mungkin bisa dibilang entah itu cinta pertama atau cinta monyet ya pada saat itu gitu. Oke, kita next sama Rancu coba. kalau aku udah bisa bedain sih kapan aku cinta pertama pacar pertama bukan berarti cinta pertama menurut aku gitu. Jadi kayak mungkin saat itu merasakan ada sebuah hubungan, punya perasaan, tapi aku tidak, setelah dipikir-pikir itu bukan cinta yang cinta yang aku rasain sekarang udah dewasa gitu. Kan pertama kali pacaran ibu tanggal 18 tahun ya. Saya lebih ke SMA ya, kelas 2 gitu. Pertama TK ya. Udah SMA ya gitu. Jadi pertama kali yang bingung harus ngapain gitu. Terus pertama kali ngerasa kayak kok dia nggak ngubungin aku lagi. Dulu tuh sempet aku kayak benci banget sama bulan puasa. Karena zaman sekolah itu setiap bulan puasa kan libur, pasti nggak ketemu dong. Nah disitulah dimana pasti pasangan mantan aku ini pada menghilang. Polanya sama gitu. Tapi aku nggak ngerasa sedih amat saat itu gitu. Cuman yang kayak oh gitu, oke deh cukup tahu gitu. Tapi di cinta pertama sendiri aku baru ngerasain pas aku kuliah gitu. Ngerasain kayak gimana sih aku punya hubungan kayak yang perasaan yang sesungguhnya betul, gitu ya. Karena sampai kenal orang tuanya, terus kayak dijemput, terus kayak dia aku punya masalah, dia juga ikut mikirin gitu. Jadi kayak aku tuh melabuhkan diri aku sama orang lain baru ngerasa di situ gitu. Makanya cinta pertama aku itu di mana momen aku ngerasa pas kita putus, aku kayak dijungkir balikin banget hidupnya gitu. Maksudnya kayak ibaratnya yang di sosmed yang alay banget, yang nangis gitu. Itu aku ngalamin banget. Aku selama seminggu nggak masuk kuliah. Wow. Bangun tidur nangis, mau tidur nangis. Sampai semua teman aku tuh ngubungin aku kayak ini orang takutnya nggak makan segala macam, karena aku turun banget berat badan, turun banget. Tiap hari dengerin Efek Rumah Kaca nggak? Enggak, saat itu aku nggak duniawi sama sekali cuy. Jadi aku cuman nggak denger lagu, nggak apa, kayak dunia aku runtuh aja gitu. Tatapan kosong, kamu sampai diam di pojokan kamar gitu. Betul. Itu terjadi guys gitu. Luar biasa. Ternyata orang seperti itu ada ya. Iya gitu, benar-benar yang bangun tidur nangis. Terus pembantu rumah aku setiap ngeliat aku tuh aku lagi nangis gitu. Cuman itu adalah momen berharga buat aku, karena setelah kejadian itu setiap putus aku nggak pernah nangis. Setelah tadi dengerin cerita kamu nih ya, aku jadi ke-trigger untuk bertanya lagi nih ya. Karena gini loh, aku juga pernah galau ya gitu, pasti gitu. Dan kayaknya aku curhatnya sama kamu. Iya gitu, kayak aku tahu deh semuanya ya. Setelah kita kenal ya, kalau setelah kita kayak semua kegalauan kamu aku tahu ya. Iya, kamu tahu. Jadi gini loh Cu, aku kalau misalkan lagi galau, kan kadang kamu suka ngasih treatment ke aku kayak yang pokoknya kamu lebih baik berhenti memikirkan orang itu. Lu kalau misalkan mau galau, lu chat aja di grup, lu mau bilang kangen kayak sama dia atau apa gitu kan. Dan itu memang sangat membantu gitu. Karena aku tipikalnya kan kamu tahu sendiri lah ya, se-flat itu gitu sama hubungan kan sebelumnya gitu. Jadi pas benar-benar punya perasaan sama orang tuh, dan pada akhirnya harus realize gitu ya, kayak iya deh gue sama lu tuh gak bisa gitu ya bareng-bareng gitu kan. Itu ancurnya tuh kayak betul. Parah banget gitu kan. Tapi maksudnya gini loh Cu, kan setiap orang banyak banget mengalami fase terendah lah ya dalam sebuah hubungan dong gitu ya. Mungkin Prem juga, Rancu juga, aku juga tentunya gitu. Sebelum aku ngomongin putus nih ya, galau putus ya, galau berantem pernah dong? Pernah. Kayaknya pernah ya.
kayaknya. Pernah kan kalau Perasaan berantem? pernah Banyak sih, tapi Nah. terkadang suka lupa apa tuh gitu. Nah, aku tuh penasaran nih ya, dari kacamata Prem dan juga kacamatanya Rancu gitu ya. Kalau misalkan kalian lagi berantem, itu kan pasti galau, pikiran kacau, ya nggak sih? Mm-mm. Kayak, oke, ini gue harus nemuin solusinya, tapi kondisinya kepala gue masih panas gitu kan Oke. pada saat itu. Nah, apa yang kalian lakukan di saat seperti itu gitu? Boleh Oke. dari Rancu dulu. Tenang, yang mana berantemnya, mana yang banyak-banyak? Sebenarnya kalau aku kan tipe orang yang kadang suka kaget sama berantem karena bisa dibilang agak jarang dan suka kaget kenapa ini diberantemin gitu. Kayak merasa ini tuh nggak usah diberantemin gitu. Yeah. Kalau aku tuh seringnya kayak gitu. Jadi kalau aku zaman aku galau banget yang dulu banget itu, maksudnya kayak setelah itu aku sering baca-baca tentang relationship. Jadi kayak memahami karakter laki-laki itu kayak apa sih gitu, perempuan kayak apa, dan aku realize kayak pemikiran perempuan dan laki-laki itu nggak bisa disatuin gitu. Emang punya pemikiran sendiri yang emang aku harus terima kalau pemikirannya kayak gitu. Jadi kadang aku suka make trik kalau misalkan aku memang lagi panas, aku berusaha untuk nggak mau ngobrol dulu, walaupun aku tahu aku tipe orang yang sangat pengen hari itu juga beres gitu. Cuman aku tuh kalau lagi waras lah ya, Nggak bisa menunda. nggak bisa menunda gitu. Nggak bisa. Tapi kesannya kayak buru-buru gitu. Sedangkan laki-laki itu mungkin mereka harus kepala dingin dulu baru mau ngobrol Iya. gitu. Take time lah ya. Betul. Nah, aku merasa kalau aku lagi waras, jadi kadang suka mikir gini, ini tuh pengen beresnya itu buat kepentingan aku atau kepentingan bareng. Kalau buat kepentingan aku, pasti aku bakalan, ayo cepet kita ngobrol, bisa gitu. Tapi kalau misalkan ngomongin tentang, kalau buat kepentingan bersama, aku harus kompromi yang dimana karakter dia dan karakter aku harus disatuin gimana caranya. Untuk win-win solution. Jadi kadang aku suka ngasih waktu buat diri aku sendiri dan juga pasangan untuk udah take time aja dulu deh gitu. Baru nanti ngobrol. Biasanya gitu. Jadi kayak aku lagi yang kayak tiba-tiba diketok kayak, ayo kita ngobrol. Baru aku deg-degan gitu karena udah gak sih? Kayak siap gak siap ya kan? Betul gitu. Karena gimana ya, kalau misalkan punya pasangan yang jauh lebih dewasa dari aku tuh kadang suka minat pikiran dia itu tuh sebenarnya yang pikiran dia tuh nyampe di aku nggak gitu. Jadi kadang aku suka yang kayak pelan-pelan ngomongnya boleh nggak gitu, karena nyernanya harus bener-bener edan gitu ya. Harus sadar ya. Harus sadar penuh gitu. ya, biar nggak Kalau salah. misalkan kita sambil marah tuh justru hanya Malah ngebenturin banyak salah ego. paham ya kan? Betul. Dan kayak apa ya, cuman demi, aku gak ngerti sih kalau misalnya berantem cuman buat ngalahin pasangan aja gitu. Kan bukan. Iya, Tapi bukan lagi bertarung ya. Pertanyaan gitu. cepat ya. Pertanyaan cepat ya. Jawab cepat ya. Oke. Pernah melakukan hal itu atau enggak? Pernah. Sering. Oke. Jadi kadang aku tuh jadi belajar setelah itu, setelah pemberanteman yang gak bener caranya, aku tuh suka jadi yang kayak, gue gak boleh kayak gitu lagi, next time gue harus kayak gitu. Kalau aku suka gitu. Itu Oke. sih kalau cara aku. Sedangkan supaya enggak galau, kamu tau aku kan, misalnya aku lagi kayak, kau pokoknya udah ditinggalin misalkan aku suka yang, kalau orang pasti dia jahat banget. Kalau aku gak gitu, Prem. Kalau aku tipe yang kayak pas orangnya udah pergi, yang kayak main Mobile Legends, me time aja. Iya, jadi naikin mood. kayak nothing happen ya. Iya, nanti kayak beb di mana, ayo kita, terus yang kayak biasa aja gitu. Karena harus moodnya enak dulu, baru ngobrolin sih permasalahannya gitu. Aku nggak bisa sih kalau harus kayak lagi nangis karena aku tuh orang cengeng, Prem. Cengeng banget. Coba beneran. nangis. Nggak bisa sih sekarang. Jadi kalau ada sesuatu Belum ada hal yang merasa nggak enak, aku pasti nangis walaupun bukan pengen dikasihani ya. Emang cengeng aja gitu. ngeluarin emosi. Bukan ya. dikasihani tapi pengen kasih duit. Kalau bisa ya. Itu kita obat, jadi obat. baikan, kita jadi baikan langsung. Iya. Ya, kalau Prem gimana, Prem? Coba. Kalau Kalau aku mah gimana ya? Kalau berantem sebenarnya nggak pernah lama-lama sih ya. Kalau yang sama suami ya. Jadi kalau misalkan aku ada kesel, ada marah, biasanya aku memang lebih banyak kayak tadi kayak Rancu. Jadi diem dulu, ngambil waktu sejenak, pokoknya sampai malam. Nah baru malam tuh. Tadi kesel gini, tapi yang nggak meledak karena udah dingin kan? berdamai lah, udah Nggak berdamai. drama lah ya caranya gitu. Ih, tadi tuh Zodiaknya aku apa? kayak Enggak percaya nggak terus yang terus akhirnya ya memang butuh waktu agak lama, kadang juga cepat juga sih. Jadi emang nggak tentu, tergantung ya berantemnya tuh gara-gara apa. Kadang juga spontan gitu, atau ininya giniin misalkan kayak gitu. Jadi nggak apa ya, nggak pernah lama-lama sih. Jadi emang kalau Prem lebih ke benar-benar nunggu dulu, baru nanti ngobrol. Pillow talk nggak sih? Nah itu sedih, itu
kalau buat aku itu adalah sebuah nggak wajib ya. Cuman misalkan dalam seminggu itu mungkin 2 kali atau 3 kali gitu ngobrolin yang nggak penting. Oke. Nggak penting pun ngobrolin apa weh? Oke. Ih tadi Apa? baju aku keteknya basah gak Ah, penting. iya, Oh iya, iya, pas bener. lagi apa? Pas lagi jogging. Oh, lawan nggak penting tapi ngobrolin Iya, aja bener. gitu. Iya, Jadi iya, emang iya. pillow talk itu kadang tadi teh kesel gini. Iya kayak gitu. Jadi Ah. terus kadang ngomongin yang apa ya? Kayak ngomongin Yang absurd. kadang sampai pernah ngomongin sejarah Indonesia. Wah, itu berat kan? Wah, asik. Cuma Asik. bener. Iya, bener. Aku jarang Rame banget itu. loh ya, jarang banget nemuin pasangan yang istilahnya pas waktu mau tidur tuh ngobrolin hal-hal yang cenderung lebih ke serius, pengetahuan gitu ya. Cuman sorry salah, bukan sejarah Indonesia, sejarah Sunda. Oh, sejarah Sunda. Sama suami itu aku sejarah Sunda. Terus kadang-kadang suka ngomongin anak. Tadi tuh gini curhat. Oh iya gini gitu. Oh, jadi memang penting banget itu pillow talk. Oke. Nah, sekarang gitu ya, karena sebenarnya ini ada satu pertanyaan ya, yang mungkin ini khususkan untuk kita bertiga nih ya. Oke. Ya. Kita Oke. bertiga. Iya, kita bertiga. Apa nih aku deg-degan. Untuk menjawabnya biar adil ya. Gimana kalau kita gambreng dulu? Oke. Sok. Ya. Kami pali. Yuk gambreng. Asik. Oke. Rancu duluan. Oke, kita sweet dulu. Set. Oh, Kumaha? Jepang. Set. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, aku terakhir ya. Iya, Berarti iya. ya. Oke. Apa tuh pertanyaan itu? Pertanyaannya, ini tuh sebenarnya aku udah apa ya? Geli sendiri sebenarnya gitu ya, karena aku tahu beberapa cerita yang ini ngakak banget gitu. Soal berantem dan kekonyolan. Ya. Ada nggak ya? Bentar dulu, sebelum ditulisin aku pengen ketawa dulu. Aduh, ngakak banget. Boleh. Soalnya aku tahu. Jadi gini, setiap orang gitu ya, pasangan kalau misalkan berantem itu kadang tragedi, kalau kata Rancu, tragedi yang terjadi pada saat yang tepat ya. Itu jadi komedi. Itu jadi Bener-bener. komedi. Itu sebenarnya tragedi banget tuh, misalnya meresahkan ya. Iya. Tapi di timing yang tepat jadi komedi Iya, gitu. bener. gitu. Ya. Nah, buat Rancu nih ya, boleh dong sharing. Bentar belum pengen ketawa. Boleh dong sharing pengalaman terkonyol kamu pada saat kamu berantem. Sebenarnya aku tiba-tiba tercetus sesuatu hal yang ini benar-benar menurut aku ini pengen kasar nih ya kata-katanya ya. Kasar gitu aja. Ada 2 sebenarnya sih yang ada di kepala aku ya. Ini salah satu contoh. Jadi aku dulu aku pernah ada fase di mana tuh aku cukup diposesifin untuk ambil kerjaan. Nah kan agak gimana ya gitu. Sedangkan aku tipe orang yang kayak terserah gue dong, gue mau kerja gitu. Sampai akhirnya tuh aku baru pulang dari sebuah event yang aku urusin. Aku baru pulang subuh jam 3 subuh gitu. Terus ada teman aku ngomong, udah tidur aja daripada jauh kamu pulang ke rumah, tidurlah di hotelnya yang bekas dia gitu. Jadi dia pernah nginep situ, lu pakai aja gitu. Akhirnya aku hubungin lah pacar aku bakalan nginep di sini nih. Kalau bisa pagi-pagi datang kita sarapan bareng gitu. Tapi karena dia nggak suka sama si kerjaan aku ini tuh, jadi dia tuh datang-datang marah-marah gitu kayak, kenapa sih kamu harus pulang jam 3, kamu kan perempuan gitu. Pokoknya selalu punya alasan untuk gak suka sama kerjaan aku itu gitu. Padahal kan gak ngebiayain gue juga lah ya gitu untuk tagihan-tagihan yang banyak itu gitu. Sampai akhirnya aku kesel, kita berantem dan dia ninggalin aku di hotel itu. Bayangin bangun tidur dimarah-marahin kan, jadi kayak apa banget sih gitu. Nyawa belum kumpul. Iya gitu. Kok kenapa nggak dukung aku dulu? Udahnya kamu baru bete dengan pekerjaan aku gitu ya. Maksudnya dukung aku dulu aja gitu. Sampai akhirnya dia pergi kan. Ya udah gitu kan. Keluar dari kamar gitu. Terus aku nelfon kamu, aku inget banget. Nelfon dia. Langsung curhat. Ya, nelfon dia. Terus aku loudspeak gede banget ya. Kurang lebih bahasanya ya cukup banyak kasar-kasarnya karena Kebun binatang banget, karena yang baru bangun tidur terus yang kayak apaan banget sih nih gitu kan. Aku yang kamu kan kayak gila bete banget. Orang tuh gak mikir apa gede banget suara aku. Tiba-tiba pas aku buka dia di depan pintu, say, ngedengerin semuanya. Terus aku cuman yang kayak kenapa gitu kan. Jadi gak sambil deg-degan. Iya kan, ya ampun dia dengerin dong gitu kan. Terus konten eksplisit. Iya kan, so aku langsung buka kan, kenapa gitu kan. Terus dia tuh ngomong, itu aku ketinggalan. Oh
ambilin kan. Padahal nguping ya. Nguping yakin, aku yakin dia nguping karena udah ngomong kayak yakin kan. Iya nguping itu yakin. pasti. Soalnya pas Mana aku gede ngasihin lagi. barangnya nih, terus dia ngomong kayak gini. Kalau emang pokoknya intinya ada kata-kata aku ke Vika yang dia dengar tuh dia balikin ke aku gitu. Misalnya kayak contohnya kayak kalau memang aku nyebelin mah putusin aja misalnya kayak gitu ya gitu. Terus yang kayak nggak udah tutup aja gitu. Terus udah gitu, beb anjir dia nggak denger dong gitu, yang panik gitu ya berdua gitu kan, cuman yang kayak ya udahlah gitu. Setelah itu sih, tapi setelah kejadian itu kita ngobrol gitu, setelahnya kita ngobrol bener-bener yang kayak aku pikir kamu nggak ada di depan udah pulang, ya ini aku ketinggalan jadinya aku nggak dengerin kamu deh sana. Terus kata dia teh, terus kenapa tuh kamu ngetok-ngetok, ya ngetok-ngetok aja biar kamu tahu kalau aku masih ada. Biar ada ini apa di HBD ya istilahnya kayak Gitu. surprise. Karena aku tipe orang yang maksudnya kalau kesel ya emang harus agak ngelimpahin dulu saat itu gitu. Makanya langsung nelfon dia, nggak beb lagi apa, Iya. langsung nyerocos gitu kan. Soalnya dia nggak dengar, terus yang kayak awkward banget. Cuma terus aku harus sokul dong ya, nggak bisa yang kayak dia nggak dengerin aku, harus yang kayak ya kenapa harus gitu kan. Makanya masih ingat kan Oke. kejadian Masih itu ingat, kan? masih ingat, Oke. masih Wow, Konyol wow, banget. wow. Jadi tahu aja. Oke. Nah, kalau Prem nih, kalau Apa Prem. ya berantem kayak gitu ya, konyol kayak gitu ya. Kayaknya kalau yang paling gara-garanya ini sih, kalau berantem gedenya enggak sih, cuman gara-garanya waktu itu tuh di rumah ada kucing kecil. Kucingnya tuh kotor banget. Wah, permasalahan ucing. Maaf ya ini ya mungkin ucing, ayah ucing. Nah, si kucing itu apa ya, dia memang ngotorin di teras. Kucing kecil sih, jadi buduk gitu loh, kayak yang Buduk. iya maksudnya maaf ya, Permasalahan maaf ucing ya cat buduk. lover. Street Maaf fighter Ini lah aja udah lucu. Ini aja udah lucu. Maafin ya guys. cat lover Terus, ini karena memang emang kotor Street banget fighter lah ya, gitu. gitu. Terus aku tuh minta tolong ke suami itu, kucingnya ke sanain. Ternyata aku teh baru tahu dia teh geuleuh sama anak ucing. Astagfirullah. Terus gimana? Aku juga geuleuh, maksudnya anak ucingnya tuh buduk, akunya tuh kumaha bingung lah, maksudnya jadi kayak nggak tahu treatmentnya harus gimana nggak nih, di ngerti. kemana ini gitu Dan kan. aku teh itu tuh ituin geuleuh geuleuh kata aku teh baru tahu. Iya, tapi dia geuleuh sama anak ucing, tapi dia wanian sama Nah, kecoa. buat teman-teman yang nggak tahu geuleuh itu artinya Geuleuh adalah jijik ya. Aku jijik. Dia jijik sama anak ucing, tapi dia berani sama kecoa. Sok, Oke. nggak apa-apa lah ya. Oke. Geuleuh sama anak ucing. Aku juga kaget. Geuleuh sama anak ucing, jadi aku teh bawel teh. Setelahnya jadinya. jadi permasalahan itu teh. Karena gitu. Iya, jadinya. apa aneh gitu. Aku baru tahu gitu. Kalau dia teh Itu setelah geuleuh berapa sama- lama? 4 tahun nikah. Oke. 4 tahun nikah baru tahu kalau dia geuleuh sama anak kucing, tapi berani sama kecoa. Aku juga kaget itu. Oke. Berani sama kecoa. Wah. Biasanya kan kalau cowok-cowok takut sama kecoa ya. Apalagi kecoanya terbang kan. Iya. Langsung Iya. kejantanannya bener. Iya. Nah, kalau ini wah, suami aku depan kecoa langsung. Wah, langsung wah. Nggak ada takut-takutnya. Enggak, terus diinjak terus. Oh, gila. Gila. Nggak jadi banget. Enggak jadi ini nggak Satu dari 1000 Iya. ya. Enggak apa-apa lah geuleuh sama anak kucing, tapi berani sama kecoa. Oke. Jadi Gitu kamu sih paling. situ jadi ngomel-ngomel Ngomel-ngomel gara-gara iya tuh iya. baru tahu gitu. Heeh. kalau suami kamu tuh Iya, geuleuh geuleuh sama kecoa. sama anak Oke. kucing. Oh, Geuleuh sama sama anak kucing. Heeh. Aduh belum Ya cerita kamu, belum cerita yang kamu kok aku udah ketawa duluan. Aku belum tahu, aku belum tahu. Biar Prem tahu ya. Enggak, ini tuh karena saking banyaknya ya. Jadi yang mana? Bentar lu request deh mau yang mana. Oke. Lagi camping. Jadi kan kita tuh lagi camping. Terus? Intinya berantem pas Berantem. lagi camping nih. Oh, Berantemnya iya. apa nggak perlu tahu lah ya. Pokoknya ribut aja. Itu tuh ributnya tuh sampai kayak ngejelimet banget gitu ya, kayak kenapa sih dia nggak ngerasa aku ngertiin dia, aku juga nggak ngerasa gitu kayak jadi itu tuh gimana sih, ya udahlah gitu, kita sendiri dulu deh gitu. Itu tuh malam-malam sekitar jam 1-an, jam 1 jam 2-an itu tuh. Lagi camping, berarti lagi di camping. gelap kan? Iya, di ada hutan. ada Iya. teman-teman juga gitu. Dan apa namanya, rame lah gitu istilahnya. Akhirnya kita memisahkan diri tuh, set kan, karena berantemnya lagi panas banget lah itu. Reza pergi, terus aku Nyebutin nama nggak apa-apa tuh. maaf, nggak apa-apa lah, ya udah. Cerita lucu. Iya, Oke, cerita oke, lucu. oke. Terus aku apa namanya, memisahkan diri juga. Aku ngomong lah sama temen aku gitu. Duh, aku bete, aku bilang gitu. Di sini bikin pikiran aku jadi pusing nih gara-gara aku berantem gitu. Terus temen aku bilang, udah
mendingan cari angin dulu katanya gitu. Ngopi-ngopi ya. Ngopi Cari gitu, angin. ngopi-ngopi. Oh ya udah deh, aku jalan-jalan dulu deh ke sebelah sana gitu kan. Itu tuh jeda dari cowok aku pergi itu kira-kira setengah jaman lah, aku baru jalan kaki gitu. Bayang nggak di dalam perkemahan, aku jalan kaki gitu ya, nyari warung nih ya. Dari situ emang ada warung ya, warungnya cuma itu doang yang buka gitu kan. Nah terus aku masuk lah ke warung itu, jalan kan, niat mau beli kopi. Set. Ada cowok lagi duduk madep ke sana, ngebelakangin aku kan. Terus aku gini-gini kan dari luar kan, oh ada si A-nya gitu. Terus aku bilang, A badai meser. Kayak udah ketebak nih. Pas yang kebalik Pas gak balik cowoknya. Terus kita berdua sama-sama gini. ternyata si A warung. Sama di Ogen, nah bisa sama ya nih isnya ke situ sok. Iya, makanya aneh kan. Jadi kita tuh sama-sama ke-freeze beberapa detik itu kayak terus pergi kan. Di jalan tuh aku sambil kuku lutus gitu ya, sambil ngomong sendiri, kok bisa sih dia ada di situ ya. Aku jadi nggak jadi ngopinya. Itu jangan-jangan konspirasi tuh temennya bareng kali. Kayaknya. Nah dan pas pagi-pagi masih marahan tuh, karena marahannya tuh lumayan gede lah pada saat itu gitu ya. Sampai kita teh bautnya teh edan banget lah gitu. Pas pagi-pagi mau pulang kan, beres-beres segala macem, masih diam-diaman tuh. Terus akhirnya aku anterin makanan kan. Ini kamu makan gitu kan. Sebenarnya udah pengen ketawa kan, inget-inget kejadian itu kan semalam. Nih kamu makan. Ya dia bilang udah. Pas di jalan pulang, masih diam-diaman tuh, udah ada teman-teman kan di belakang. Terus dia bilang gini sambil di jalan, sambil nyetir tuh, kamu tuh berantem pakai Sri Mulat segala. Wow. Kebayang gak sih? Kalian pasti ngerasain kan, pengen ketawa tapi lagi marah banget. Iya. Kayak aduh gak bisa gitu kan. Ya emang gak kelihatan ya, maksudnya pas dia lagi di mana, lagi di warung itu nggak tahu itu kalau dia gitu. Oh, karena aku tuh gini loh. Aku tuh kalau lagi apa ya, mungkin dalam keadaan kalut ya, mungkin semua orang juga kayak gitu. Dalam keadaan kalut kita nggak bisa kayak melihat detail gitu. Kayak misalkan aku nggak inget dia pakai jaket apa. Iya. Dia pakai celana apa gitu. Padahal emang kalau diinget-inget bentukannya emang dia gitu. Tapi kok bisa kayak badai meser. Marah banget ya. Badai meser teh mau beli gitu ya. Kalau misalnya yang lagi nonton bingung. Kayak kok bisa gitu. Nah, berarti kan maksudnya gini loh. Kadang gitu ya. Banyak cerita-cerita lucu dalam hubungan relationship yang dewasa juga gitu loh. Maksud aku gini loh, banyak orang-orang yang masih muda lah ya gitu ya, teman-teman kita yang masih muda berpikir bahwa kadang percintaan orang dewasa itu sangat amat membosankan gitu ya. Aduh lo belum ketemu gue aja sih sama cowok gue gitu kan. Karena nggak selalu dewasa itu cuman kayak kita sibuk kerja dan lain-lain gitu. Justru yang dewasa itu, apalagi ya mungkin yang di bayangan aku ya, tapi kalau sudah nikah tuh bisa yang lebih explore lagi gitu. Misalnya kita explore-nya karena sudah berdua kemana-mana, bisa liburan bareng, bisa kayak ibaratnya kalau kita ngomongin seks juga bisa lebih explore lagi apa segala macam, dan bakal lebih seru sih. Betul. Gitu kan. Nah, betul. Oke ya, tadi kita udah ketawa-ketawa bareng nih ya. Saatnya kita balik lagi ke fokus Serius masalah nih, kita serius ya, ya serius. Walaupun sebenarnya pengen ketawa lagi gara-gara inget-inget mulu setiap kali lewat. Itu tempatnya di PAL 16 ya kalau teman-teman. Lembang. Terus Oke, jadi tadi kan udah bahas berantem, kekonyolannya gitu. Nah, sekarang nih ya, kan banyak banget teman-teman yang istilahnya kalau cinta itu memang kadang-kadang membutakan ya. Oh iya. Iya kan? Tergantung. Nah, tapi terkadang banyaknya iya sih. Nah, jadi kayak gini loh. Ada beberapa orang yang mungkin masih bisa menilai segala sesuatunya dengan objektif ya. Walaupun udah dalam hubungan emosional gitu loh ya. Tapi ada juga teman-teman yang kalau misalkan udah ada kaitannya sama perasaan nih ya, mau dia bener, mau dia enggak, itu mereka tuh terkesan kayak biasa aja ya. Biasa aja. Jadi kayak gini loh, berantem nih misalkan gitu ya. Contoh, aku berantem misalkan sama cowok aku misalnya gitu. Bisa jadi dari kacamata Rancu tuh berantem aku tuh gak wajar. Tapi bisa jadi dalam kacamata aku yang punya perasaan sama dia, aku kayak masih enggak kok, itu tuh masih wajar gitu dan lain-lain lah ya gitu. Karena mungkin ada alasan
perasaan gitu di situ gitu. Maka kita nggak akan bisa menilai secara objektif apakah pertengkaran atau konflik ini wajar atau nggak wajar. Nah, menurut kalian gitu ya, yang masih bisa diwajarin itu konflik itu sebatas mana? Dari Prem dulu. Wajar ya. Sebenarnya kan kalau masalah di hubungan asmara itu, kalau misalnya ada teman cerita pun kita nggak tahu ya keadaan saat itu kayak gimana, detailnya serinci itu tuh kayak gimana. Cuman kalau misalkan aku sendiri, kalau kata aku wajar itu selama masih bisa diobrolin. Kalaupun masalahnya besar, itu mungkin kita bisa membicarakannya nanti gitu. Mungkin intinya selesai lah gitu masalah itu. Mungkin memang harus nunggu dulu waktu untuk menerima masalah itu, atau misalkan baru 3 hari baru diomongin ya nggak apa-apa, tapi masalah itu selesai gitu dan itu jadi evaluasi berdua. Itu yang masih wajar. Nah, kalau misalkan yang udah nggak wajar itu kayak misalkan satu masalah tapi kayaknya itu masalahnya menahun gitu. Jadi kayak penyakit gitu. Nggak selesai-selesai Mungkin dan itu bukan masalah, jatuhnya habit jadinya ya. habit gitu. Jadi maksudnya masalah tapi nggak masalah ini ada satu masalah. Nah, tapi ketika salah satu pihak membicarakan itu, si pasangannya nggak mau ngebahas, nggak mau Mangkir ngebahas lah gitu terus. ya. Heeh, jadi udahlah aku mah emang Lupain gini aja gitu. misalkan atau nggak gimana. Nah, kayak gitu maksudnya jadi nggak selesai kan. Jadi maksudnya kasihan yang satunya ingin beres, tapi yang satunya cuek kayak gitu. Kalau aku pribadi kayak gitu. Oke, jadi selama pasangan ini masih bisa saling merefleksi satu sama lain, mungkin itu Meskipun masih masalahnya itu gede. Itu Oke. kalau misalkan masih bisa diobrolin baik-baik dan ada jalan keluarnya, masih wajar lah. wajar. Oke. Nah, kalau Rancu gimana Rancu? Kalau buat aku konflik yang wajar itu komunikasi dan komprominya jalan sih. Kayak Gitu. gimana tuh? Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang misalnya si A pengennya begini, si B beda gitu. Misalkan ada konflik ini jadi masalah gitu. Solusinya bukan berarti harus 50-50 gitu. Bisa jadi malah ngikutin si A doang atau si B doang nih dengan komunikasi yang baik, sehingga komprominya adalah bisa punya pemahaman yang walaupun itu gak gue banget tapi gue bisa mengerti itu gitu. Itu kan kompromi ya, maksudnya kayak mungkin Vika pengen makannya nasi padang, aku nggak suka gitu. Aku pengennya makannya ayam geprek gitu, tapi karena komunikasi Vika yang baik nih gitu, aku nggak bisa makan cabe gitu, aku pengen padang aja. Aku lagi pengen banget ujung-ujungnya makan padangnya Vika, walaupun akhirnya aku pengen gak aku dapetin, karena komunikasi yang baik akhirnya terjadi kompromi yang benar gitu. Itu sih yang wajar gitu. Jadi nggak ngomong terserah ya, Jadi terserah gitu. Jadi gimana kamu gitu. Nah, aku tuh paling nggak bisa. Justru aku orang yang sangat jarang ngomong terserah. Maksudnya ke pasangan ya, nggak pernah gitu. Kalau aku bingung, pasti aku jawab bahasanya adalah kayak kalau menurut kamu gimana? Jadi aku balikin dulu, pengen tahu ininya dia, biar aku agak-agak tercetus gitu. Supaya ada inspirasi. Inspirasi misalnya kayak soal makan apa gitu. Terus konflik yang wajar itu yang pasti nggak main tangan ya, kalau menurut aku. Dan juga Sama tidak kekerasan verbal juga kan. iya gitu. Soalnya kan kayak silent treatment itu kan suka ada tuh yang dia ngomong 1000 bahasa, gak mau ngomong 1000 bahasa, dan itu pun abusif sebenarnya gitu. Dan aku tuh menghindari itu gitu. Jadi kalau misalkan aku nggak lagi ada konflik dan aku emang lagi nggak pengen ngomong gitu, aku bakalan komunikasiin dulu kalau aku lagi nggak pengen ngomong, bukan yang kayak menghilang gitu. Dan buat aku itu adalah satu tindakan yang sangat tidak dewasa sih gitu. Seperti itu Vika. Oke. Dan tadi udah dapat penjelasan juga dari Prem sama Rancu, dan sekarang aku pengen bahas tentang toxic relationship nih ya, karena tadi kan ada yang istilahnya di luar batas wajar dong ya. Nah, toxic relationship ini sekarang tuh lagi banyak banget lah diomongin sama orang ya. Jadi kayak dikit-dikit berantem dibilangnya toxic gitu ya. Padahal sebenarnya belum tentu. Jangan-jangan kitanya yang toxic. Jangan-jangan kitanya yang toxic misalnya gitu. Nah, aku mau sedikit cerita nih. Jadi aku pernah mengalami yang namanya toxic relationship. Itu sampai parah banget toxic relationshipnya gitu ya. Dan lagi-lagi ada saksi hidupnya di sini. Ini tahu banget nih ya Rancu ya. Jadi aku Assalamualaikum. Istilahnya dalam sebuah toxic relationship ini aku merasakan bahwa kita tuh segimana pintarnya dia membuat diri kita tuh tidak berdaya. Dimanipulasi. Nah, dimanipulasi gitu ya. Karena pada saat itu gini loh, aku sudah
menyadari ya bahwa hubungan ini tuh nggak benar gitu. Hubungan ini nggak benar, hubungan ini nggak sehat. Tapi nggak tahu kenapa aku nggak bisa pergi. Nah nih kalau menurut Prem nih ya, kan banyak banget nih teman-teman di luar sana yang kena toxic relationship nih ya. Entah itu cewek, entah itu cowok. Karena benar-benar nih ya, ini harus digarisbawahin ya sama teman-teman. Kalau yang kena toxic relationship itu bukan cuma cewek doang, tapi cowok juga loh. Cowok juga. Iya cowok juga ada yang kena toxic Bener, relationship. teman aku juga tuh. Iya makanya Korban. gitu. Karena jangan sampai stigma yang selalu kena toxic relationship itu cewek terus gitu ya. Di sini juga kita harus ngasih informasi sama teman-teman bahwa cowok juga ada loh gitu yang kena toxic relationship. Nah, menurut Prem sendiri gitu ya, kalau kamu ada di posisi mereka yang ada dalam lingkaran toxic relationship itu gitu, kira-kira kamu bakalan ngasih kesempatan berapa kali tuh sampai akhirnya kamu memutuskan untuk kayak oh udah ini harus di stop, ini nggak akan bekerja sama sekali gitu. Berapa kali ya? Nggak bisa langsung ini ya, saya pertama aku belum pernah tahu tuh yang namanya keadaan toksik itu kayak gimana rasa tertekannya. Terus yang kedua juga tergantung ya, misalnya kondisi detailnya tuh kayak gimana. Jadi memang nggak bisa kalau berapa kali kesempatan ya tergantung itunya sih ya, tergantung hubungannya kayak gimana. Nggak bisa jawab. Nggak bisa ujuk-ujuk lah ya. Nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa ya. Oh udahlah cabut gitu. Harus nggak ada bisa. observasi dulu Iya, gitu ya, memang kondisinya harus kayak gimana. harus ditelaah. Ya, benar. Harus ditelaah dulu. Nalarnya. Harus ditelaah dulu kan, awalnya kayak gimana, awal mulanya kayak gimana, terus apakah itu hubungan yang rusak itu memang dari awal atau dari tengah-tengah hubungan gitu kan nggak tahu. Jadi aku nggak bisa. Oke, Dan Senja. aku mau nambahin ya gitu untuk konsep dari toxic relationship ya, apalagi kalau kita ngomonginnya udah mulai ke abusif segala macam. Sebenarnya akarnya itu menurut aku ya posesif sih. Kalau misalnya kita udah mulai posesif itu kita pasti pengen ngatur-ngatur pasangan dan iya, benar, seolah-olah kita tuh kayak apa ya? Kayak si yang ditoksikin ini tuh udah jadi kayak peliharaan gitu. Iya, Jadi kayak benar. kamu harus gini, kamu harus gitu. Kalau kamu ngikutin kamu dihukum. Lanjutin. Udah. Salam. Assalamualaikum. Ya, maksudnya kayak akhirnya tuh kita kayak harus ngikutin apa maunya dia gitu. Kalau kita nggak ngikutin sesuai maunya dia tuh kita kayak dihukum. Iya gitu. Jadi masalah gitu. Sampai akhirnya tuh akarnya dari situ tuh udah mulai ke abusif biasanya Oke. gitu. Dan toxic ini tuh biasanya fasenya yang aku rasain, fasenya itu gini, kita disakitin, kita ada akhirnya bikin masalah, terus dia merasa kita yang salah, jadi dimanipulasinya Iya, adalah iya, kita yang memang Iya. benar-benar paling bodoh di sini karena ngelakuin kesalahan itu. Iya. Padahal tuh kita nggak bodoh-bodoh amat sih, karena setiap masalah itu biasanya itu dua belah pihak yang sebenarnya mungkin komunikasinya nggak benar Iya. atau apapun itu ya faktornya, sampai akhirnya setelah kita merasa kita tidak punya value, kita udah kena nih mentalnya nih, ngerasa salah terus lah apa segala macam. Benar. Nah setelahnya biasanya nih aku aja dari hubungan toksik 2,5 tahun, dulu aku pernah 2,5 tahun lama banget. Rasanya sehari kayak setahun kali ya. iya gitu, dan kelakuannya selalu ada-ada aja gitu. Jadi aku tahu ini nggak benar, hanya putus nyambung balik lagi kayak gitu-gitu segala macam, dan aku butuh 3 bulan untuk lepas dari dia dengan bikin rencana gitu. Orang mah rencana buat Harus PDKT. terplanning ya. Iya, ini mah gitu. rencana untuk keluar. Iya, Betul, rencana untuk karena- move on. Karena kita sudah mulai merasa terbiasa bareng. Iya gak sih? Karena Iya. mungkin udah kebiasaan bareng, gue setiap hari sama dia nih gitu. Atau nggak kayak misalkan dia ingin menikah gitu, jadi kayak katanya dia mau nikahin aku. Langsung gini. Aku nggak mungkin putus dari dia misalkan. Itu bahaya Terus, banget tuh janji-janji gitu tuh. Iya, ya, dan itu kayaknya Nggak butuh toxic janji. pertama. Gimana? Tidak butuh mawar, butuhnya mahal. Bener-bener. Ya gitu, maksudnya kayak pada akhirnya tuh aku sadar kalau hubungan ini nggak akan works ya, karena dikomunikasiin kayak apapun kayak Mental. kayak toxic itu menurut aku hanya kalau udah mulai satu doang yang berusaha, yang satu lagi nggak berusaha, itu udah toxic menurut aku gitu. Karena kan hanya kita yang memenuhi ekspektasi pasangan, sedangkan pasangan nggak memenuhi ekspektasi kita gitu. Sedangkan hubungan itu saling memuaskan ekspektasi masing-masing dong. Karena kan pasti misalkan Vika suka pasangan Vika, pasti ada sesuatu yang Vika
sukain dan dia berikan nih di awal ke Vika dan itu harus konsisten. Makanya be yourself itu harus Jangan di awal doang, manis-manis. Nah, biasanya itu di awal dikasih yang manis. Benar. Kalau kata Cinta Laura ya, kemarin aku nonton dia kan gitu. Ya kamu itu hanya merasa rindu dia yang dulu aja gitu. Benar. Dan orang sudah berubah dan karakter itu nggak bisa diubah. Benar. Makanya aku butuh 3 bulan untuk kayak oke, gue harus ngelakuin ini, gue harus kayak gini dan menahan untuk tidak balas chatnya, untuk tidak ke rumahnya misalkan, untuk ABCD itu tuh karena kita merasa cinta ya, anggaplah manipulasinya cinta ya. Jadi kita tuh yang kayak susah keluar aja gitu. Tapi kalau kata Cinta Laura, Apa? cinta itu tidak menyakitkan. Iya benar. Kalau itu udah mulai menyakitkan Kan? itu bukan cinta, Bukan cinta. katanya. Gitu. Aku aja Iya, sadar iya di sih. situ ternyata aku 2,5 tahun itu bisa bertahan bukan aku cinta sama dia, tapi aku empati dengan keadaan dia. Oh gitu. Akhirnya aku telah nalar aku ya untuk bisa tahu kayak oh ternyata aku hanya empati doang, kasihan sama dia hidup yang kayak gini. Aku pengen cuman gara-gara kasihan. iya, terus aku kayak pengen merubah dia gitu, halusinasi yang merasa dia tuh bisa aku ubah, sedangkan manusia itu nggak bisa diubah karakternya gitu. Kecuali dia Memang yang dalam diri dia menginginkan, gitu. iya. Jadi seperti itu kakak jangan terjebak. Nah, tadi kan udah bahas nih soal toxic relationship, terus cinta monyet, udah gitu berantem-beranteman yang konyol sama pasangan. Sekarang waktunya kita bakalan ngomongin soal yang lebih serius lagi, tapi aku nggak pengen bahas ini dengan serius banget gitu ya, karena nanti teman-teman di rumah kayak, aduh, jadi kepikiran gitu ya kapan nikah. Nah, kebetulan ya di sini ada salah satu teman aku gitu ya, yang mungkin sering banget ditanya kapan nikah nih ya. Gini loh, aku aja yang udah pernah nikah, udah pernah loh ya, masih sering Masih ditanya. banget ditanya kapan nikah, udah pernah. Nah, apalagi Rancu nih ya, nih. Wow. Nanti juga bakal ada pertanyaan spesial buat Buat Ran. aku juga. Oke deh. Oke, nah buat Rancu sendiri nih ya, perasaan kamu gimana sih? Dimulai dari perasaan dulu ya. Perasaan kamu gimana ketika banyak banget yang nanya ke kamu kayak, ayo dong nyusul, kapan nikah, kamu kapan, atau enggak dengan bahasa yang lain-lain gitu ya, padahal tujuannya sama untuk bertanya kapan nikah. Gimana perasaan kamu? Aku udah di fase dimana dari risih ya ditanyain kayak gitu sampai sekarang nggak peduli sih ditanya kayak gitu. Apalagi kadang ditanyanya itu, aku kan bidang wedding ya by the way ya, aku juga sama Vika tuh di bidang wedding organizer nih gitu. Jadi kadang-kadang klien-klien suka ada yang nanya, Teteh kenapa, Teteh umurnya berapa sekarang gitu, kok masih belum nikah, kenapa lalala lili, kayak kesannya tuh kayak pengen deket banget lah gitu. Tapi mungkin emang wajar sih mereka nanya kayak gitu, dimana umur aku udah kepala 3 gitu kan. Sebenarnya nggak wajar sih kalau menurut aku. Terus Apaan? menurut aku nggak Mungkin wajar. buat mereka nikah itu umur di bawah 30. Aku mencoba berpikir perspektif mereka gitu, kebiasaannya mereka mungkin basa-basinya kayak begitu gitu. Oke. Terus mungkin kok bisa sih 30 belum nikah gitu, karena biasanya di keluarga gue mah 25 udah mentok harus nikah misalkan. Makanya menanyakan itu sama aku gitu. Mungkin dia pengen tahu perspektif lain mungkin gitu kan, pengen diskusi. Dan kemarin baru terjadi, aku ditanya kayak gitu berapa hari yang lalu ya gitu dengan klienku gitu. Dia tanya kenapa aku belum nikah dan jawaban aku ini cukup mewakili apa yang pengen aku omongin ke semua orang sebenarnya. Apa tuh? Pertama aku kayaknya dari aku kecil aku tidak pernah ada di pikiran aku soal menikah. Sebenarnya Kayak gitu. cita-cita gue harus nikah, target umur sekian nggak ada. Gak ada. Oke. Aku nggak punya target menikah, satu. Terus yang kedua, sampai aku dewasa ke kuliah pun gitu, aku tidak pernah kepikiran kayak kapan aku mau menikah. Jadi yang di pikiran aku gimana caranya setelah ini aku pengen kerja apa ya gitu. Jadi bukan tentang pengen menikahnya tuh ada dalam checklist aku gitu. Sampai pada akhirnya aku sempat yang toxic relationship 2,5 tahun itu yang membawa aku pemikiran pernikahan itu adalah dalam hidup aku gitu. Bari gagal ya, nggak jadi nikah ya guys. Jadi kecios. Ada rencana tapi tidak jadi gitu kan. Sampai akhirnya sekarang aku cuma berpikir gini, sekarang aku udah nggak punya orang tua ya gitu, udah nggak ada orang yang bakalan kamu kenapa sih belum nikah dan segala macam. Dan dari kecil pun aku nggak dituntut sama orang tua untuk cepat nikah. Satu. Yang kedua, aku punya keluarga yang dimana perempuan-perempuan ini dari keluarga papa dan mama gitu ya, ada orang yang sampai akhir hayatnya tidak menikah, Beb. Serius gitu. Dan ada sosok-sosok itu di
gak 1-2 gitu, mungkin sampai 5 orang gitu, mereka tidak menikah hingga umur udah 50 tahun, 10 tahun. Gitu. Ada yang baru akhirnya nikah di umur 50, ada akhirnya gitu. Jadi buat aku sendiri sih nggak aneh gitu kalau misalnya belum nikah gitu. Iya, Jadi iya. aku suka bilang sama orang yang kalau nanya sama aku, sekarang aku hanya pengen hidup buat diri aku gitu, bukan buat nyenengin yang lain gitu. Oke. Karena keputusan untuk menikah, misalkan aku nggak yakin-yakin amat sama orang ini, dan aku tidak merasa sense of belonging di antara kita berdua tuh dengan komitmen yang yang gimana banget gitu ya. Buat aku seumur hidup itu panjang ya. Oke. Terus aku buru-buru nikah buat orang lain yang ternyata aku nggak cinta-cinta amat. Terus aku merasa tersiksa gitu untuk seumur hidup. Hello gitu. Dan tujuan nikah bukan cerai gitu. Ya benar. Buat benar aku gitu. Jadi kayak aku bahkan sempat mikir kayak mungkin kalau di luar negeri bisa kan tinggal bersama tanpa harus menikah. Karena mungkin yang menikah itu berat ya gitu. Kalau bisa mah nikah agama aja boleh nggak sih? Nggak usah nikah apa? Dirame-ramein gitu ya. Tapi kan di Indonesia nggak bisa gitu kan, nggak bisa gitu. Untuk bisa melakukan sesuatu itu butuh sebuah legal, ibaratnya Iya, kayak ke hotel harus gitu. Apalagi harus gimana. Sekarang misalkan aku memutuskan untuk tidak nikah misalkan, tapi aku punya orang yang udah soulmate banget laki-laki, misalnya aku tinggal bareng misalkan di suatu rumah, nanti disangkanya kumpul kebo apalagi ya, padahal kita cuma pengen komitmen hidup bersama aja nih misalkan kayak gitu. Jadi kalau buat aku yang menikah itu ketika aku siap, pasangan aku siap, kita pengen sama-sama komitmennya, oke gas cus gitu. Oke, jadi perlu kematangan yang khusus ya gitu ya dalam pribadi seseorang Dari, buat memutuskan buat menikah. Dan ini Ya. juga sebagai catatan ya. Jadi aku sempat tinggal di luar negeri nih ya. Jadi yang aku ambil di sana tuh gitu ya. Ini jujur aja, dan aku suka banget sama budaya mereka gitu ya. Bukan berarti mendiskreditkan yang di Indonesia ya. Indonesia juga banyak banget lah gitu yang baiknya segala macam gitu. Cuman di perihal ininya nih ya, soal basa-basi nih ya buat teman-teman. Jadi kayak ketika aku datang ke sana gitu pada saat itu untuk bekerja gitu ya, aku berpikir mereka jangan-jangan sama deh kayak orang Indonesia yang basa-basinya kayak umur kamu berapa, terus kamu apa namanya udah nikah atau belum gitu segala macam gitu ya, kapan nikah segala macam. Dan ternyata kebudayaan di sana itu membuat aku nyaman gitu soal basa-basi ya. Kayak misalkan mereka tidak sama sekali menanyakan kayak misalkan gaji kamu berapa, kamu akan menikah kapan gitu segala macam. Itu tuh mereka sama sekali tidak mencampuri urusan pribadi seseorang, bahkan bertanya aja enggan, apalagi mencampuri loh ya gitu. Nah dan mungkin kita bisa memulai budaya itu ya dari diri kita sendiri nih teman-teman. Jadi kayak misalkan kita punya temen gitu ya, atau enggak kita punya bahkan keluarga pun gitu, kita nggak bisa nanya hal-hal yang terlalu pribadi yang pada akhirnya mungkin itu akan membuat seseorang itu menjadi tidak nyaman gitu loh. Mungkin lebih kalau mau basa-basi bisa jadi kayak misalkan kamu sehat, kamu sehat nggak? Ya, gimana hari kamu hari ini? Good day Banyak or not? banget kalimat-kalimat tanya gitu ya yang lebih baik daripada nanya soal pribadi gitu kalau menurut aku ya gitu. Nah kalau Prem sendiri nih ya, kan kalau Prem sekarang udah nikah berapa tahun Prem? 5 mau 5 kemarin udah 5 deh. Gimana? Kok lupa ya? Astagfirullah, 5 udah 5. Ya ampun, oke Baru udah 5 tahun ya nikah. 5 tahun. Selama nikah kan suka ada yang nanya-nanya juga nih ya. Bukan cuman masalah kapan nikah, tapi kapan punya anak lagi misalkan. Kapan Mahes punya adik lagi gitu. Nah, kalau Prem sendiri nih ya, ngalamin gak sih hal-hal yang kayak gitu, pertanyaan-pertanyaan yang kayak gitu? Ngalamin. Waktu Mahes masih 6 bulan ya, itu ada nyebelin gak sih? Luka juga belum kering. Aduh, aku juga punya masih pertanyaan yang nen. sangat familiar dengan itu ya. Nantilah ya. Mahesnya masih nenen, di aku masih nyantol kan. Kapan punya adik? Oke. Suka gereget. Iya masih bareng, wah, gitu kan. Masih bayi ini masih udah ditanya. Ya kan dalam hati mah gitu ya, cuman iya nanti gitu. Cuman memang akhirnya umur sampai segini pun lebih banyak ditanyanya. Itu kan udah gede, siap punya adik. Iya, siap nanti. Itu memang kesiapan aja. Iya, benar. Kesiapan dari aku dan suami juga kayak gitu. Oke. Kapan nikah mah masa? Kapan ya masa itu mah ke gue. Udah pernah nikah juga ditanya terus. Udah pernah juga dirimu merasa yakin suamimu yang sekarang itu oke nih, gue nikah deh sama dia gitu.
Apa sih yang bikin? Yang bikin adalah Ya karena beda-beda ya. Beda-beda. kan setiap Beda-beda. orang. kalau dia itu karena jadi waktu awal aku nggak ada pacaran sampai itu, cuman memang sering jalan bareng, dan akhirnya waktu itu pas di hari ulang tahun aku tuh, waktu itu bulan puasa subuh dia datang ke rumah. Dan pakai bubble gitu nggak? Enggak. Biar kayak nikah rasanya. Dia tuh ngomong ke orang tua, mau serius, bilangnya itu mau, jadi nggak bilang aku mau nikahin, enggak, jadi aku Punya niat serius aja. aku mau serius sama Nisa, waktu itu masih Nisa gitu. Mau serius sama anak ibu gimana, jadi gitu. Oh berarti ini udah masuk, udah berani ya, maksudnya dia udah langsung minta ke orang tua gitu, minta aku untuk hidup bareng sama dia. Oh oke deh, mungkin ini tandanya gitu. Oke lah, ayo gitu. Dan memang setelah hari itu memang kita langsung rencanain tuh, kita mau tanggal berapa, mau Kamu sempat di mana. istihoroh dulu nggak? Enggak. Oh nggak, Tapi jadi langsung sebenarnya timbul keyakinan ya? Tapi itu lama loh, maksudnya nggak langsung pas aku ketemu dia, oh kayaknya dia jodohku, enggak gitu. Jadi memang ada prosesnya dulu. Nah, poin yang paling pentingnya gitu ya, poin yang paling pentingnya menurut kamu, entah itu dari sikapnya dia, entah itu dari karakternya dia, yang perlu dipertimbangkan nih ya, bukan cuma sama kamu nih ya, menurut kamu ya, misalkan itu juga harus dipertimbangkan nih sama Vika atau nggak sama Rancu atau misalnya sama babat-babat teman-teman di bobot, rumah. misalkan apa gitu. Nah, menurut kamu yang paling harus dilihat nih ya dari seorang pasangan itu yang istilahnya oh ini udah proper nih jadi suami kita atau istri kita, itu tuh apa? Harus dilihat ininya sih. Pertama memang kan sekarang udah ada sosmed ya. Jadi bisa dilihat tuh. Oke, dari situ. pantau-pantau, say. cerita teman-temannya juga. Oh dia waktu itu gini, oke, itu kita simpulin aja sendiri. Kalau temen-temennya bilang dia mah goreng, dia mah halus, dia mah jelek, dia mah bagus, itu mah balik lagi penilaian kitanya. Nah terus yang ngelihat ngelihat kesiapannya tuh udah yang nabung untuk hal yang lain yang di depan gitu, untuk biaya. Betul. Jadi memang aku simpulin ya, istilahnya kayak kita lihat juga karakternya dia. Bahkan yang paling penting itu mungkin dengar dari cerita teman-temannya ya, teman-teman terdekatnya, daripada dia kan biasa aja dia Kebagusin diri ngeghost sendiri ya kan, bisa aja ngeghost gitu dan lain-lain. Terus juga dilihat juga dari masalah finansial juga, itu penting ya, karena memang ya cinta itu penting, tapi realistis itu harus ya kan, realistis itu harus. Bukan gitu. berarti matre ya. Betul, gitu. Cuman betul kayak orang yang sudah bisa me-arrange misalnya finansial dia sendiri gitu, ya menurut aku sebuah plus gitu. Betul banget. Dan jangan sampai istilahnya kayak di awal pernikahan kan suka ada step yang terlewat kalau menurut aku, yaitu kita diskusi bareng pasangan, kita akan menjalani rumah tangga ini seperti apa. Kayak misalnya nih ya, kalau menurut aku ya, kayak kita harus ngomongin nih keuangannya, nanti kita bakal kelolanya seperti apa, udah gitu. Siapa yang pegang duitnya, atau enggak nanti masalah anak itu akan seperti apa gitu. Nah, dan di sini banyak juga nih fakta-fakta di lapangan ya, termasuk ada salah satu teman aku juga, dia bikin perjanjian pranikah. Nih ya. Nah, menurut kalian diskusi sebelum menikah ini apakah ya udah nggak apa-apa sih diskusi aja gitu ya, tapi ada juga misalkan kata Rancu atau nggak kata Prem, benar juga sih lebih baik dibikin perjanjian pranikah, karena nanti misalnya nih ya, keuntungannya kalau kata temen aku yang melakukan perjanjian pranikah ini adalah kalau misalkan dia melanggar gitu ya, dia nggak akan bisa berkelit. Kalau misalkan cuma ngomong doang kan kayak nggak ada buktinya kalau misalkan kamu udah ngomong. Nah, menurut Rancu sama Prem nih ya, soal perjanjian pranikah ini itu gimana? Boleh dari Rancu dulu. Sebenarnya penting ya gitu. Karena kenapa penting gitu dan sebaiknya tertulis gitu. Karena gini, setiap orang itu hubungannya ada yang lurus-lurus aja, ada yang enggak, ada yang berkelok-kelok dulu, susah banget nih ya untuk bisa akhirnya bisa bersama gitu ya. Maksudnya. Jadi kenapa harus, kalau menurut aku karena kita aja kadang kalau pacaran suka gini, nanti kita mau punya anak berapa, kayak gitu-gitu ya. Dan itu tuh sebenarnya harus mateng sih menurut aku. Mau punya anak, mau nggak punya anak, mau berapa anaknya, mau kayak gimana. Menurut aku sih
sebaiknya ditulis biar nggak lupa gitu, biar nggak lupa kalau kita tuh pernah ngobrolin ini gitu, keinginan kita waktu itu tuh saat itu tuh kayak gitu, dan Istilahnya mungkin komitmennya ditulis lah harus gitu betul, ya. Oke. komitmennya ditulis. Kalau aku sih, misalkan aku nanti menikah dan bikin ini, kalaupun gitu ya, si perjanjian ini tuh bisa aja berubah gitu. Misalkan di tahun pertama ngomongnya nggak mau punya anak gitu ya. Taunya nanti tuh, pokoknya kita sama menikah aku pengen sama kamu aja misalkan, nggak mau punya anak. Ada kan yang kayak gitu. Sampai akhirnya mungkin di tahun kesekian tuh pengen punya anak gitu. Dan itu bisa fleksibel, diskusi. Mungkin kita bisa perjanjiannya dirubah lagi gitu. Kalau buat aku sih ada basicnya gitu iya, ya. ada basicnya, sehingga ketika ada orang yang melenceng, itu bener yang kayak Iya, lihat iya. di sini gitu sih. Walaupun kesannya tuh kayak kesannya hukum banget dan menakutkan ya. Cuman terkadang buat aku sendiri, aku tipe orang yang pelupa gitu loh, Shay. Jadi kayak ya gitu, aku pernah berjanji kayak gitu. Kayak gitu, dan kadang menyesal, ngapain gue dulu ngomong kayak gitu ya gitu. Jadi kayak sebagai pengingat aku juga sih gitu. Karena buat akunya yang cukup pelupa gitu. Oke, nah kalau buat Prem sendiri nih gimana? Itu tuh perjanjiannya tertulis ya di atas Tertulis, cerai biasanya gitu. tertulis, iya. Wow, kalau aku sih pribadi enggak. Jadi memang aku sendiri komit, pertama sebelum aku berkomit dengan dia, aku komit dulu sama sendiri. Jadi oke, aku memilih laki-laki ini, aku siap dengan segala kejutan yang aku nggak tahu nanti di depan. Aku siap menghadapi masalah yang aku nggak tahu juga gitu, dan aku intinya ya udah aku siap dengan semua ketidaktahuan di masa surprise-nya. depan gitu, kayak gitu aja sih. Tapi aku perjanjiannya nggak kayak ini ya, nggak kayak apa yang artis-artis yang harus diapelin setiap hari, Itu risih banget ya, harus diiniin yang viral Iya, itulah iya, iya. Maksud aku yang perjanjiannya lebih ke kayak perjanjian apa sih yang mau kita lakukan ke depan nih gitu. Ya, kalau aku mah paling lisan sih, lisan. Kalau nanti nikah mau punya berapa, misalkan mau tinggal di mana, paling lisan-lisan doang. Tapi kalau misalkan sampai tertulis rinci gitu, enggak sih. Jadi memang dianya juga ya udahlah, siap apapun yang terjadi gitu, masalah apapun ya mungkin kita mudah-mudahan bisa menyelesaikannya gitu. Oke, luar biasa sekali ya obrolan pada hari ini dari narasumber kita yang tidak lain tidak bukan adalah host juga di Telah Nalar. Tentunya makasih banget buat Rancu, buat Prem yang udah Sama-sama. berbagi kisahnya gitu ya, dari mulai yang lucu, yang serius, terus cinta-cintaan monyet. Ternyata kita baru tahu bahwa ada loh anak umur 18 tahun yang baru mengalami cinta monyet ya. Iya. Oke. Luar biasa banget. Dan ini ada sebuah quotes yang menurut aku yang sangat bagus banget dari Sujiwo Tejo. Dia bilang, katanya mencintai itu bukan untuk sendiri, tapi untuk berdua. Katanya kalau misalkan sendiri itu namanya cinta, bukan mencintai gitu. Dan kata Sujiwo Tejo juga bilang, kalau misalnya mencintai itu untuk berdua, maka aku tidak ada kewajiban untuk menjadi kamu, dan kamu juga tidak ada kewajiban untuk menjadi aku gitu. Makanya tadi kita harus toleransi, banyak-banyak diskusi sama pasangan kita maunya apa, dia maunya apa, kita cari solusinya, jalan tengahnya seperti apa. Dan mudah-mudahan teman-teman di rumah banyak banget dapat manfaat mungkin ya dari cerita-cerita kita yang receh ini. Sama jangan basa-basi yang mungkin yang bisa menyakiti ya. Betul. Karena kita nggak tahu loh situasi orang, kenapa belum ini, kenapa belum itu, dan lain-lain. Betul banget gitu. Istilahnya gini lah, tanemin dari sekarang empati dalam hati kalian, dimanapun itu, sama siapapun itu, karena kita nggak akan pernah tahu sebenarnya di belakang seseorang yang kuat pun gitu ya, pasti banyak masalah yang menderu gitu ya sebenarnya, yang dia nggak ceritain sama orang-orang banyak gitu. Jadi ayo kita sama-sama tanemin empati kita soal apapun itu, dan juga jangan pernah berhenti buat belajar. Nah, sebelum di akhir acara, sekali lagi Vika mau ngingetin ya buat teman-teman yang mau kasih ide-ide gitu ya, kreatif tentang tema, judul, atau misalkan kalian lagi pengen bahas apa, boleh langsung ditulis di komentar di bawah ya, nanti kita bakalan baca juga. Dan juga buat teman-teman, Vika mau ngingetin juga nih ya, yang pengen cerita ya tentang apapun itu, kisahnya, yang mungkin nggak bisa diceritain sama teman-teman kalian gitu, atau nggak kalian udah lama mendem karena ini adalah sesuatu hal yang mungkin
apa ya namanya ya, tabu gitu ya ceritanya, kalian boleh langsung aja ngirimin email kalian ke emailnya Telah Nalar, nanti ada di deskripsi ya. Dan juga kalian jangan lupa buat subscribe, udah gitu like, share, dan juga bunyiin loncengnya karena kita bakalan upload tema-tema yang menarik tentunya buat kita diskusiin, dan mungkin nanti kita bakalan ngundang profesional gitu ya ke sini untuk kita ajak diskusi Iya, gitu. benar. Dan juga kita mengucapin terima kasih juga, pengen ada suaranya dong, halo. Terima kasih buat teman-teman Barak. Yeay, teman-teman Barak Crash Indonesia, makasih Betul. udah memfasilitasi ya, udah minjem Iya, luar biasa banget. Jadi kalau kalian ya merasa kayak, aduh kenapa si Telah Nalar ini bisa keren banget, ini semua di berkat belakangnya dari ada Barak Kreasi Kreasi Indonesia. Yeay. Luar biasa sekali. Dan juga Vika mau ngingetin ya, bukan cuma bakalan ada program Black Diary, kita bakalan ada program-program lainnya juga yang tentunya menarik banget gitu ya di sini. Misalkan nanti bakalan ada Berani Salah dan lain-lain. Jadi teman-teman stay tune terus di kanal YouTube-nya Telah Nalar gitu. Dan juga support kita. Kalau misalkan kritik saran boleh langsung tulis Boleh. di komen atau enggak kirimin ke email kita. Dan jangan lupa juga buat follow Instagram di Ya. Telah Nalar. Betul. Telah Nalar. Dan Langsung juga- ya, Telah Nalarnya langsung. Telah Nalar. gitu. Jadi buat teman-teman sekali lagi terima kasih banyak sudah menonton tema ini dari awal sampai akhir. Sampai jumpa lagi di tema kita yang berikutnya. Sekali lagi, hidup cuma sekali. Jadilah berguna.